terima untuk semua kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Pada hari Minggu pekan biasa yang kedua, kakak ingin mengajak kalian untuk mendalami firman Tuhan dengan beberapa kegiatan. Mari sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, syukur atas berkat-Mu pada pagi yang cerah ini, sehingga Engkau berkenan membimbing kami untuk mengikuti kegiatan Minggu Ceria pada hari ini. Semoga Engkau terus berkarya sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita siapkan kitab suci kita dan kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama ya. Kita buka dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali lagi dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayannya yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan bercerita atau berkisah tentang Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Mukjizat itu adalah mukjizat yang pertama dibuat oleh Tuhan Yesus di pesta pernikahan di Kana atas permintaan Bunda Maria. Bunda Maria yang saat itu sebenarnya sebagai tamu undangan yang duduknya di depan, lebih memilih di belakang layar, membantu keluarga yang kekurangan anggur itu. Waktu itu, anggur adalah sesuatu yang harus disediakan. Jadi tidak boleh sampai kurang, karena kalau sampai kurang akan membuat malu si pengada pesta, si pembuat acara pesta itu, ya terutama keluarga dari sang pengantin. Namun berkat bantuan Bunda Maria yang meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengubah air menjadi anggur, semua menjadi aman, menjadi nyata. Bahkan dikatakan di dalam cerita itu oleh pelayan-pelayannya tadi ya, mengatakan bahwa loh, harusnya kamu mengeluarkan anggur yang baik dulu, baru anggur yang buruk. Namun tidak, kamu memberikan yang baik di belakang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti adik-adik coba buka kembali Injilnya. Nah, dari pengalaman itu, adik-adik yang terkasih, doa dan pengharapan kita boleh mendoakannya dengan perantaraan Bunda Maria. Kenapa harus Bunda Maria, Kak? Ya. Dari kisah tadi sudah digambarkan bahwa Tuhan Yesus melakukan mukjizat itu karena ada Bunda Maria yang memohon. Artinya, kalau kita meminta sesuatu atau ada harapan yang ingin kita capai, kita tidak boleh berhenti dari pengharapan dan usaha. Ya, tentunya kita mohon doa Bunda Maria, mohon doa perantara Bunda Maria untuk menyampaikan kepada Tuhan Yesus atas permohonan kita. Semoga Tuhan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Ya, adik-adik, nanti kakak akan memberikan aktivitas di link deskripsi di YouTube ini. Kalian bisa membuatnya di rumah, mengerjakannya di rumah. Ya, tentu saja semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, akhirnya kita sampai pada penghujung kegiatan pada hari ini. Mari kita tutup
kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, syukur atas berkat yang boleh kami terima sampai hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Semoga kami dapat mengamalkan dan melaksanakannya dengan baik dan sungguh. Nama-Mu kami puji kini sampai sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi adik-adik semuanya.